Biasanya orang bisa juga sih pura-pura bahagia di sosial media, padahal di belakangnya belum tentu seperti itu gitu. Jadi gak boleh kita hanya melihat dari sosial medianya. Oh, dia tidak memposting ini. Oh, dia tidak sayang sama orang ini. Oh, dia tidak membicarakan orang ini di sosial medianya. Oh, dia ini tidak menyayangi orang ini. Halo guys, welcome to the channel dari channel Lily. Makasih ya guys yang udah mampir. Hari ini tuh kita mau bahas ya sesuatu yang sebenarnya hal yang tidak perlu diikut campurin oleh penggemar, oleh netizen ya. Tapi ini udah berulang kali terjadi ya. Kalau yang udah ngikutin keluarga Deonsu pasti udah tahu gitu. Ini udah berulang kali terjadi gitu. Itu dengan suatu hal yang sepele atau hal yang biasa aja gitu ya. Hal yang tidak menjadi suatu yang harus kita permasalahkan atau harus membuat orang yang kayak contohnya membuat orang terpojok gitu dengan suatu hal yang sepele ya, seperti kita lihat ini ya yang terjadi lagi gitu ke Bunda Sarwenda gitu ya. Lagi-lagi terjadi ke Bunda Sarwenda gitu. Itu benar-benar sesuatu yang yang harusnya nggak terjadi gitu ya, tapi dipermasalahkan oleh netizen gitu ya, dibully gitu ya. Ini benar-benar kemarin itu benar-benar suatu hal yang disayangkan sekali ya, baik dia netizen yang pura-pura menjadi penggemar atau gimana, atau mungkin dia udah, kita nggak bisa menyalahkan atau apapun ya, tapi harus lihat dulu gitu ya. Bukan suatu hal kayak kalian menyukai seseorang bukan berarti kalian memaksakan gitu ya, harus gini, nggak gitu guys, nggak boleh gitu ya. Oke, kita mau bicara soal kemarin ya, yang tiba-tiba pada ngebully Bunda Sarwenda karena satu hal ya. Itu benar-benar rame ya, di TikTok juga rame, di sosial media lain juga rame gitu ya, yang lagi membicarakan hal tersebut gitu ya. Sampai Onyu sendiri buka suara ya soal masalah ini, sampai dia harus buka suara dan ngeposting di sosial medianya gitu. Emang itu udah keganggu banget ya. Siapa sih yang gak keganggu dengan sesuatu yang gak seharusnya gitu ya, yang itu bukan urusan kita gitu ya. Jadi sebelum kita bahas soal itu ya, supaya semuanya tahu dulu, sosial media itu bukan selamanya ya tempat untuk orang mencurahkan kasih sayang orang ke sosial media gitu. Jadi kita harus mengerti dulu sosial media itu buat apa sih. Ya kalau sekarang sih mungkin ya buat nyari nafkah ya salah satunya. Tapi kalau untuk mencurahkan kasih sayang seseorang itu tidak banget dah. Sosial media itu penuh dengan manipulatif ya. Biasanya orang bisa juga sih pura-pura bahagia di sosial media, padahal di belakangnya belum tentu seperti itu gitu. Jadi gak boleh kita hanya melihat dari sosial medianya. Oh, dia tidak memposting ini. Oh, dia tidak sayang sama orang ini. Oh, dia tidak membicarakan orang ini di sosial medianya. Oh, dia ini tidak menyayangi orang ini. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali guys ya. Karena ada orang yang bisa menunjukkan kasih sayang mereka lewat sosial media, ada juga yang tidak gitu. Jadi kita tidak hanya bisa melihat semuanya sama. Kalau memang dia menyayangi orang ini, oh setiap hari dia akan memposting. Tidak ya guys. Jadi jangan pernah ya melihat patokan itu dari sosial media ya. Seberapa banyak dia memposting orang ini berarti dia menyayangi orang ini. Tidak ya. Karena banyak banget ya orang di luar sana, mereka menyayangi orang ini, mereka tidak mau mempublikasikan gitu, mempublikasikan ke publik kalau dia menyayangi orang ini gitu. Mungkin ya yang netizen ini, mungkin dia menyalahkan ini, mungkin dia udah terbiasa dengan kasih sayang lewat sosial media ya. Tapi itu tidak sama dengan keluarga Deonsu gitu ya. Mungkin mereka juga bisa gitu ya mencurahkan kasih sayang mereka lewat sosial media, tapi bukan setiap saat gitu ya. Mungkin cuma saat-saat tertentu gitu. Jadi kita jangan hanya pur lewat
ini tidak posting di sosial media berarti dia udah tidak menyayangi orang ini lagi. Tidak guys ya. Jadi kita harus apa ya, harus mungkin biasa bahasa kasarnya ya, belajar lagi gitu ya, belajar lagi, tidak selamanya hidup di dunia ini harus ada di sosial media gitu ya. Mau bahas yang kemarin yang tiba-tiba pada ngebully Bunda Sarwenda karena sudah lama tidak memposting foto Onyo di Instagramnya, atau dengan mempermasalahkan uh, posting fotonya tapi dengan caption yang sama gitu. Itu bukan suatu masalah ya guys. Dan kalau orang yang mengikuti Daeunsu, mungkin kamu belum terlalu mengikuti Daeunsu, atau mungkin karena itu tadi, mungkin karena keluarga, karena kamu udah terbiasa dengan kasih sayang lewat sosial media, mungkin kita tidak tahu ya. Tapi kalau yang udah ngikutin Daeunsu tuh pasti sudah tahu ya. Gini, terlalu ya, Daeunsu tuh emang selalu jadi serba salah ya. Jadi bahan disalah-salahkan oleh netizen. Jadi guys ya, seperti yang kemarin yang banyak banget netizen ya yang mengatakan hal-hal tadi, kenapa jarang posting foto Onyo, kenapa kalau ngeposting foto Onyo dengan captionnya sama gitu ya. Berarti dia tidak memposting foto Onyo itu berarti udah gak sayang sama Onyo, atau gak posting foto Thalia berarti udah gak sayang sama Thalia, atau lebih sayang sama anak perempuannya daripada anak laki-lakinya, atau mungkin gini. Aduh, gak gitu konsepnya netizen. Bukan berarti Bunda Sarwenda gak posting foto Onyo berarti udah gak sayang sama Onyo. Tidak begitu ya guys. Kalau orang yang ngikutin keluarga Daeunsu bakalan tahu banget gimana sesayang apa Bunda Sarwenda ke Baetran. Kalau orang yang gak sayang, ngapain juga ya capek-capek bangun pagi, masak, buat sarapan, buat dia bekal kemana-mana gitu, menyiapin ini, menyiapin itu gitu ya. Gak bakal buat apa, capek. Kalau gue gak sayang sama dia ngapain gitu ya. Tapi Bunda Sarwenda ya melakukan semuanya buat anak-anaknya gitu. Gak ada yang dia bedain. Kalau dia beli ini, selalu beli bertiga buat anak-anaknya gitu ya. Kalau beli ini, beli itu selalu sama gitu ya. Kalau yang ngikutin, benar-benar yang ngikutin dia tuh pasti tahu gimana rasa sayang Bunda Sarwenda, Ayah Ruben ke anak-anaknya gitu. Gak ada yang mereka beda-bedain. Bukan berarti mereka hanya memposting foto, contoh memposting foto Thalia atau Tania, berarti dia cuma menyayangi itu. Tidak ya, rasa kasih sayang orang tua ke anaknya itu berbeda-beda gitu. Lagian ya, kenapa selalu Bunda Sarwenda selalu menjadi sasaran buat kalian menjat, selalu buat sasaran buat kalian memojokkan gitu. Seperti ya kita ingat kejadian beberapa tahun yang lalu, itu hal yang sama, terlalu mempublis tentang Baetran sama Bunda, dipikir sama netizen suatu hal yang berbeda, dipikir bermacam-macam lah, inilah itulah gitu. Jarang update, dibilang gak sayang lah. Aduh, serba salah ya. Jadi netizen ya, sebelum kita menilai ya, itu kita harus lihat dulu gitu ya. Selalu publis, selalu ini, dikatain sama netizen, inilah itulah. Nggak dipublis, dikatain inilah itulah. Dan itu beneran, kalau kamu beneran yang sampai membuli Bunda Sarwenda, kamu beneran menyukai Daeunsu atau beneran cuma menyukai Onyo, gimana ya, mungkin tidak tahu sih. Mungkin kamu udah terbiasa dengan sosial media, kamu rasa apa yang diupdate di sosial media itu sangat nyata. Tidak guys ya, kita tidak akan pernah tahu di sosial media sama di real life-nya itu berbeda ya. Jadi kayak jangan menyamakan sesuatu yang terjadi di sosial media sama di real life. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi karena masalah ini Onyo sampai dia speak up di sosial medianya ya,
di salah satu sosial medianya gitu, sampai dia speak up gitu ya. Itu berarti udah risih ya. Onyo sendiri risih karena kalian udah memojokkan ibunya gitu, memojokkan keluarganya gitu. Dia udah risih dan dia speak up gitu. Ya kalau kalian dengar dari speak up Onyo, kalian tahu semuanya ya. Seperti yang saya bilang tadi, ya seperti yang gue bilang tadi. Kalau Bunda tidak menyayangi Onyo atau tidak menyayangi Cica, tidak menyayangi Nia, salah satu dari mereka, buat apa Bunda capek-capek bangun pagi masakin buat mereka ya? Dan supaya kalian tahu, kalau kalian ngikutin dari awal, gimana Bunda ya? Maaf banget ya, maaf banget. Gimana Bunda ya merawat Onyo ya? Contohnya ya, yang nonton pasti tahu. Contoh menghilangkan bau badan salah satunya. Itu adalah seorang bunda yang luar biasa ya. Dia tidak memandang ini apa sih, ini bukan anak saya atau gini. Enggak. Dia menganggap Onyo itu adalah putranya gitu. Jadi dia mau melakukan apa yang terbaik buat putranya, tapi selalu dia salah artikan sama orang lain ya. Jadi guys, sebelum kita komentar tentang orang lain atau tentang sesuatu yang berhubungan yang tidak seharusnya kita ikut campur gitu ya, itu seharusnya gak menjadi masalah ya. Kita udah gak kekurangan konten kasih sayang di Onsu gitu ya. Daily love-nya, daily love lagi, daily story-nya itu setiap hari ada gitu ya, yang update, yang pokoknya ada gitu ya. Di vlognya setiap hari udah nunjukin gimana ya, bukan hanya di vlog ya, dari Onyo sendiri gimana dia menceritakan betapa sayangnya bundanya ke dia gitu. Jadi ya guys, kalau memang kamu ya bukan penggemarnya di Onsu atau kamu penggemar di Onsu ya, jadi jangan pernah kamu mengomentarin ya satu hal yang harusnya nggak jadi urusan kamu gitu ya. Terserah gitu ya. Bunda Sabrina tidak harusnya dia ngeposting anak-anaknya karena dia harus nunjukin, oh saya tuh sayang banget sama anak saya ini, sama anak saya ini, sama anak saya ini. Tidak harus ya gitu. Kalau emang Bunda Sabrina mau posting ya posting. Emang itu sosial medianya Bunda gitu. Tapi kita nggak usah lihat dari sosial media, dari salah satu sosial media, dari vlognya ya. Udah lihat itu, udah nyata dilihat di dalam itu. Jadi ya guys, jangan terlalu jangan terlalu memaksa gitu ya, memaksa orang lain harus mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kalian gitu ya. Kamu aja sama Bunda Sabrina aja berbeda ya. Mungkin kamu kasih sayang kamu ke keluarga kamu lewat sosial media, tapi Bunda Sabrina tidak. Dia menyayangi keluarganya itu secara nyata di real life-nya, gak harus dipublis gitu. Jadi ya guys, maaf banget kalau misalnya ada yang hal yang saya omongin ini mungkin ada yang tidak terima atau apa, saya benar-benar minta maaf, atau ya gue benar-benar minta maaf. Gue hanya mengutarakan pendapat saya saja sih ya. Jadi jadi tidak menyalahkan siapapun, tapi kita harus lihat dulu ya. Tidak selamanya ya sosial media itu sebagai tempat untuk menyampaikan ya atau mempublikasikan rasa kasih sayang di dalam itu. Tidak ya. Jadi kita harus tahu dulu sosial media itu gunanya untuk apa gitu ya. Tidak selamanya masa orang sayang sama orang ini harus ngupdate di sosial media, saya tuh sayang banget tuh sama orang ini, malah lebay gitu loh. Jadi please ya, maaf banget kalau misalnya ada yang salah atau yang saya salah bicarakan di sini. Saya benar-benar minta maaf karena ini hanya pendapat saya gitu ya. Jadi makasih guys yang udah nonton. Bye.